Sigurd sang penyeberang lautan, kisah Raja Perang Salib Norwegia. Di sebuah negeri yang dikelilingi fjord megah dan pegunungan membatu, lahirlah seorang anak yang takdirnya akan menembus batas tanah airnya, menggema hingga ke Yerusalem. Namanya Sigurd, putra Raja Magnus Barefoot, dan kelak dunia mengenalnya sebagai Sigurd the Crusader satu-satunya, Raja Skandinavia yang mengangkat salib suci dan berlayar sejauh Timur Tengah dalam nama iman. BAB satu anak raja, darah petualang. Sigurd lahir pada tahun 1101, di tengah musim dingin yang keras. Sejak kecil, darah petualang mengalir dalam nadinya. Ayahnya, Raja Magnus, adalah penguasa garang yang lebih mencintai medan perang ketimbang istana. Ia membawa anaknya dalam pelayaran, mengenalkan laut sebagai rumah kedua. Sigurd kecil tumbuh dengan cerita tentang Roma, Konstantinopel, dan kota suci Yerusalem. Dan bibit panggilan jiwa pun mulai tumbuh. Namun, pada tahun 1103, Raja Magnus wafat dalam pertempuran di Irlandia. Norwegia pun diserahkan kepada ketiga anaknya, Sigurd yang masih remaja, Eystein, dan Olavi Sigurd, yang kala itu belum genap 2 tahun belas. Mendapati dirinya menyandang mahkota dan beban kerajaan. Tapi pikirannya bukan hanya pada tahta, ia telah terpikat oleh cahaya dari timur. BAB 2 Salib di Laut Utara. Saat Paus Urbanus menyerukan pembebasan tanah suci dalam Perang Salib pertama, kabarnya menjalar lambat ke utara. Tapi Sigurd tak lupa. Ketika ia beranjak dewasa, panggilan itu menjadi obsesi. Maka pada tahun 1107, ia menghimpun armada besar sekitar 60 kapal perang dan berangkat dari Bergen membawa 5.000 prajurit Norwegia, menyeberangi lautan dalam nama Kristus. Perjalanan itu bukan sekadar penjelajahan. Itu adalah ujian jiwa. Mereka menaklukkan kota-kota muslim di semenanjung Iberia, membantu Raja Kastilia melawan kaum Moor, dan melanjutkan hingga ke Kepulauan Balearik, di mana mereka membumi hanguskan sarang bajak laut. Sigurd menjadi legenda di tiap pelabuhan yang mereka singgahi. Akhirnya, mereka tiba di tanah Kekaisaran Bizantium. Kaisar Alexios menyambut mereka dengan kekaguman. Dari sana, Sigurd melanjutkan ke Yerusalem. Di sana, ia bertemu Raja Baudouin dari Yerusalem, dan bersama-sama mereka mensiarahi sungai Yordan. Sigurd, raja dari negeri salju, mandi di air suci, menyucikan dirinya dalam janji abadi. Sebagai penghargaan atas bantuannya, Sigurd menerima serpihan salib sejati, relik yang diyakini berasal dari kayu, salib Yesus, tapi alih-alih menyimpannya untuk dirinya, ia membawa benda suci itu kembali ke Norwegia, untuk diletakkan di Nidaros pusat rohani bangsanya.